Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supiatur Rahimah, NIM 20112630. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Heru Setiawan, SPDI MPDI, yang bertemakan tentang ruang lingkup, tujuan, prinsip, dan fungsi administrasi pendidikan. Apa sih administrasi pendidikan itu? Tentunya sudah tidak asing lagi ya teman-teman dengan kata-kata administrasi dan pendidikan, terutama di kalangan pelajar dan masyarakat. Nah, ini dia ulasannya, apa itu administrasi. Administrasi adalah usaha atau kegiatan sekelompok orang yang bekerja sama, yang bekerja secara teratur untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga atau organisasi. Secara khusus, administrasi merupakan kegiatan tata usaha yang meliputi kegiatan catat-mencatat atau tulis-menulis dan seluruh pencatatan kegiatan segala kejadian bagi pemimpin suatu lembaga atau organisasi. Yang selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, atau bahkan pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan mendidik. Jadi, administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan agar sumber daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan ruang lingkup administrasi pendidikan. Hadri Nawawi menyatakan secara umum ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi bidang-bidang kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu manajemen administrasi. Bidang kegiatan ini disebut juga manajemen of operatif, yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok kerjasama dalam mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, manajemen operatif. Bidang kegiatan ini disebut juga manajemen of operative function. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing setiap orang melaksanakan dengan tepat dan benar. Yang selanjutnya yaitu prinsip administrasi pendidikan. Di antara prinsip-prinsip administrasi pendidikan antara lain, yang pertama yaitu adanya sumber daya manusia atau SDM. Sekelompok manusia sedikitnya 2 orang untuk ditata. Yang kedua, adanya tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan, maksudnya ada sebuah kerjasama dari sekelompok orang. Yang ketiga, adanya penataan atau pengaturan dari kerjasama tersebut. Yang keempat, adanya non-manusia seperti peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dan harus ditata. Yang kelima, adanya tujuan yang hendak dicapai bersama dari kerjasama tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi administrasi pendidikan. Di sini ada beberapa fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan dalam administrasi pendidikan mencakup apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan kegiatan penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antar individu. Maka kesatuan usaha dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi pendidikan bisa terwujud. Yang ketiga, koordinasi. Koordinasi adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak. Dengan kata lain, koordinasi adalah kegiatan yang membawa manusia, material, ide, teknik, dan tujuan ke dalam suatu hubungan yang harmonis dan juga produktif.
Yang keempat, komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan. Aktivitas komunikasi tersebut meliputi penyebaran dan penyampaian gagasan dan maksud, baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya, pengawasan. Dalam pelaksanaan program pendidikan, tentu harus disertai dengan adanya pengawasan. Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Selanjutnya yang keenam, kepegawaian. Fungsi kepegawaian sudah berjalan melalui dari proses perencanaan dan pengorganisasian. Dalam hal ini, administrasi pendidikan mengupayakan agar yang dipilih untuk menduduki jabatan tertentu yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas sesuai dengan jabatan yang diberikan. Yang ketujuh, penganggaran atau budgeting adalah anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk mencapai tujuan dan administrasi pendidikan. Yang terakhir yaitu penilaian. Tujuan kegiatan evaluasi yaitu untuk meneliti dan mengetahui efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil sesuai program yang ditetapkan dalam kaitannya untuk pencapaian tujuan pendidikan. Hanya itulah yang dapat saya jelaskan mengenai fungsi mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan, tujuan, prinsip, dan fungsi administrasi pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.